Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan kalian perhatikan peta konsep yang tersedia di layar. Pertemuan pertama ini kita akan membahas yakni yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Yang ketiga, tugas BPUPKI. Yang keempat, sidang BPUPKI. Yang kelima, tokoh-tokoh BPUPKI. Dan yang terakhir adalah perumusan dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sejarah, Pancasila lahir diawali yakni melalui pembentukan BPUPKI terlebih dahulu. Setelah itu BPUPKI rapat dan merumuskan dasar negara. BPUPKI sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, yang kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan secara resmi bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Pembentukan BPUPKI dimuat dalam Maklumat Gun-Seikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Tugas BPUPKI sendiri yakni untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. BPUPKI dalam sejarah pernah melakukan 2 kali persidangan, yakni yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow Sang In, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, untuk membahas dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas Undang-Undang Dasar yang nantinya akan menghasilkan Jakarta Charter. Ya, bisa diperhatikan ini adalah suasana sidang BPUPKI pertama, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, bersumber dari Arsip Nasional. Tokoh-tokoh BPUPKI. BPUPKI dilantik secara resmi oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widyo Diningrat. Wakil ketuanya terdiri dari 2 orang, yakni Ichibangse Yoshio dari Jepang dan Suroso. Rumusan dasar negara. Dasar negara sendiri merupakan sebuah pondasi berdirinya sebuah negara. Ketua BPUPKI pada waktu itu, atau yang bernama Rajiman Widyo Diningrat, mengatakan bahwa untuk menjadikan Indonesia merdeka, maka diperlukan sebuah dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Dalam sidang itu, Mr. Muhammad Yamin mengatakan bahwa dasar Indonesia harus berasal dari rakyat Indonesia itu sendiri, yakni yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Selanjutnya, usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin yang disampaikan pada saat sidang pertama tanggal 29 Mei 1945. Secara lisan berisi terdiri dari 5 sila. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Muhammad Yamin juga mengajukan rumusan dasar negara secara tertulis.
yakni yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, usulan dasar negara menurut Supomo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, dan tidak pula mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Sedangkan yang usulan dasar negara yang terakhir atau menurut Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara itu yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan dari Insinyur Soekarno berbentuk filosofi Grundslag atau Weltanschauung. Filosofi Grundslag atau Weltanschauung adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pada saat sidang itu pun Soekarno menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan sebagai Pancasila atas masukan dari teman ahli bahasa. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan terdiri dari Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutardo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, dan Otto Iskandar Dinata. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan. Golongan yang pertama, yang mengusulkan untuk Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Ada pula golongan yang mengusulkan mengenai dasar negara. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi atau federasi. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Golongan usul yang mengenai warga negara. Golongan usul yang mengenai daerah. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Setelah itu ada golongan juga yang mengusulkan tentang pembelaan. Dan yang terakhir, ada golongan yang mengusulkan mengenai soal keuangan.